Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan membahas tentang zakat dan pajak. Saya Muhammad Badrul Tamam, NIM T 2018 14 19. Sedikit akan menerangkan tentang pengertian zakat. Seperti yang kita ketahui, zakat itu merupakan rukun Islam atau salah satu rukun ibadah dalam Islam, dan juga termasuk suatu kewajiban bagi umat muslim. Secara bahasa, zakat itu mempunyai makna berkembang atau bertumbuh, atau mempunyai makna bersih dan juga berkah. Namun secara istilah, arti dari zakat ini yaitu suatu pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Ada juga pendapat dari beberapa ulama fikih. Yang pertama, pendapat dari Malikiyah yang memberikan makna tentang zakat, yaitu menurut Malikiyah, zakat di sini yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima. Dan yang kedua, menurut Hanafiyah, definisi dari zakat ini ialah memberikan hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu pada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, menurut Syafi'iyah, yaitu zakat di sini nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan. Maksudnya di sini diri manusia untuk zakat itu kepada pihak tertentu. Adapun macam-macam zakat di sini ada dua. Yang pertama, zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Maksud zakat fitrah di sini ialah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian di bulan Ramadan dan sebagian di bulan Syawal. Bisa disebut juga zakat fitrah ini zakat untuk penyucian diri atau mensucikan jiwa. Yang kedua, zakat mal. Mal di sini adalah zakat harta yang berhubungan dengan harta dan diwajibkan atas suatu harta tertentu. Zakat mal di sini harus dilakukan jika sudah sampai nisab atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Hukum dari zakat ini sudah disinggung di depan, yaitu adalah wajib. Karena termasuk dari rukun Islam. Namun tidak semua orang yang memiliki harta terkena kewajiban zakat mal. Jadi untuk zakat mal di sini untuk orang-orang tertentu dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bram Mustawi Alfian, NIM T 2018 14 47. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak, yang mana pajak sendiri menurut Rahmat Sumitro adalah iuran rakyat kepada kas negara, peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan. Pajak dalam Islam biasa dikenal dengan ad-daribah, bisa juga disebut dengan al-maks, yang artinya sebuah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pajak sendiri ada beberapa istilah yang mirip, yaitu yang pertama al-jizyah, ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam. Yang kedua al-kharaj, ialah pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam. Terus al-usyur ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.
Dalam pelaksanaan pungutan pajak, negara berlandaskan kepada beberapa teori antara lain yang pertama yaitu teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori daya pikul, yang keempat teori daya bakti. Selanjutnya beralih ke fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan membangun, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau budget air, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, yang keempat fungsi redistribusi pendapatan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca di makalah, di sana sudah terperinci, kami isi dengan beberapa penjelasan yang lebih rinci di makalah kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2018-1439. Di sini akan menerangkan tentang perbedaan dan persamaan dari pajak dan zakat. Persamaan yang pertama yaitu pajak dan zakat merupakan sama-sama unsur dari keterpaksaan, yaitu keterpaksaan. Ketika zakat merupakan keterpaksaan dari sebuah agama, maka pajak juga merupakan keterpaksaan dari sebuah kebijakan dari sebuah negara. Yang kedua yaitu pajak dan zakat sama-sama harus disetorkan terhadap lembaga kemasyarakatan. Ketika biasanya di dalam suatu daerah yang disetorkan terhadap lembaga kemasyarakatan itu hanya pajak, sedangkan pada dasarnya zakat juga perlu disetorkan terhadap kepemerintahan daerah yang biasanya di dalam Al-Quran disebut sebagai badan amil zakat. Yang ketiga yaitu si pembayar zakat maupun pembayar pajak sama-sama memperoleh fasilitas ketika mereka itu dengan baik membayar zakat ataupun pajak. Yang keempat yaitu pajak memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan itu sendiri, sedangkan zakat memiliki tujuan yang lebih luas lagi. Aspek-aspek yang lainnya juga dimiliki oleh zakat, misalkan aspek keagamaan. Yang kedua yaitu perbedaan antara pajak dan zakat. Perbedaan yang pertama yaitu zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak sendiri ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Kedudukannya sedangkan pajak di sini memiliki kedudukan sebagai kewajiban sosial yang tidak memerlukan niat tetapi zakat itu sendiri merupakan suatu ibadah di dalam agama Islam yang ketika pelaksanaannya tersebut harus disertai dengan niat. Ya, perbedaan yang kedua yaitu pajak merupakan kewajiban terhadap agama, sedangkan zakat merupakan kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara. Yang ketiga yaitu zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, sedangkan pajak kewajibannya lebih luas, yaitu dikarenakan pajak itu sendiri merupakan undang-undang dari suatu negara, maka kewajibannya tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam, namun juga diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Perbedaan yang keempat yaitu zakat merupakan hukum yang berasal dari hadis dan Al-Quran, sedangkan pajak merupakan ketetapan oleh suatu negara sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Yang 5, zakat hanya diserahkan kepada asnaf yang 8, sedangkan pajak diserahkan terhadap lembaga kemasyarakatan yang mana mereka akan menyalurkan pajak tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Perbedaan yang keenam yaitu zakat tidak mungkin dihapus meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan, sedangkan pajak bisa saja dihapus tergantung kebijakan dari pemerintah dalam suatu daerah tersebut.
Begitu penjelasan dari perbedaan maupun persamaan dari zakat dan pajak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.